Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dan jemaat di mana saja berada pada hari ini. Kita tetap berharap tuntunan dan kasih sayang Tuhan terus kita nikmati. Walau kita tetap bergumul bersama terkait dengan virus corona yang belum tertangani dengan baik sampai pada hari ini. Tetapi kita meyakini kasih Tuhan selalu baru setiap pagi dan tidak pernah terlambat kita nikmati. Kita akan bersama-sama mendengarkan kabar sukacita pada hari ini yang saya akan baca dari kitab Yesaya pada pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-6 sampai pada ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya itu saya mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudara kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa di surga, karena hanya oleh perkenan Tuhan kami tetap menikmati kehidupan dan mengalami kesehatan yang baik sampai pada hari ini. Kini dan di sini kami rindu mendengarkan suara Tuhan yang adalah suara yang menuntun, mengingatkan, menasihati dan menghibur hidup kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk mengerti kehendak melalui firman ini dan untuk seterusnya kami hayati dan lakukan sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah, kami sedia mendengar dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan jemaat yang kekasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan dari kitab Yesaya pada pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itulah sabda Tuhan kepada kita sekalian. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa menghayati dan melakukannya. Amin. Rancangan Tuhan tidak selamanya persis sama dengan rancangan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang sama berbahagia dan dikasihi dalam Tuhan Yesus. Setiap manusia yang masih berpikir normal di atas jagat raya ini pasti saja memiliki rencana terkait dengan masa depannya. Dan setiap rencana itu kita berharap akan tiba pada sebuah keberhasilan. Tetapi tidak selamanya apa yang kita rancangkan persis terjadi seperti harapan kita. Sehingga terkadang harapan tinggal harapan, karena apa yang kita rancangkan berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Seperti itulah yang terjadi sampai pada hari ini. Tidak pernah kita membayangkan bahwa ada sejumlah rencana yang telah kita persiapkan sebaik mungkin dan sesistematis mungkin, kemudian gagal di tengah jalan akibat virus corona yang menghalangi semua rencana itu. Dalam kondisi seperti ini, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita kemudian diingatkan dengan firman Tuhan yang baru saja saya baca dan kita dengar, yang mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya semakin mempertegas kepada umat Allah
yang waktu itu tengah bergumul di pembuangan, di mana mereka kehilangan pengharapan karena mereka terbuang akibat kejatuhan di dalam dosa. Tetapi dalam kondisi yang demikian, Tuhan terus hadir, memanggil untuk dikuatkan dan diselamatkan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya, carilah Tuhan selama berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kata carilah Tuhan bukan berarti Tuhan itu bisa kita temukan wajahnya dan fisiknya. Tetapi kata carilah Tuhan artinya tanyakanlah kehendaknya. Belajarlah mengerti apa rencana-rencana Tuhan bagi hidup kita. Apa kehendak Tuhan bagi setiap keadaan hidup yang kita alami. Karena itu Yesaya mengingatkan umat Tuhan sambil mencari Dia dan mengatakan dalam ayat yang ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Jadi orang-orang yang menanyakan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah orang yang bisa menemukan dalam dirinya di mana ia jatuh, di mana ia salah, di mana ia melawan kehendak Tuhan. Dan pada saat yang sama ia akan kembali bertobat dan berjalan pada jalan Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman ini datang kepada saya dan Bapak Ibu saudara-saudara di tengah pergumulan kita bersama karena virus corona ini yang semakin menggelisahkan jiwa anak-anak manusia di dunia ini. Sudah menelan begitu banyak jiwa. Sudah begitu banyak orang yang kehilangan keluarga yang mereka kasihi. Firman Tuhan datang kepada kita, carilah Tuhan selama berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia masih dekat. Bukan berarti Tuhan tidak ada dalam kondisi seperti ini. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Tapi maukah kita menanyakan kehendaknya di tengah pergumulan yang sedang kita alami? Dan kita berkata dalam sebuah perenungan yang sangat dalam mengatakan, ternyata benar rancanganku bukanlah rancanganmu Tuhan, dan jalanku bukanlah jalanmu. Tetapi dalam kondisi ini kita semakin diingatkan saudara-saudara bahwa inilah saat-saat di mana kita merenung. Apakah ada kefasikan hidup yang pernah kita lakukan selama ini? Pernahkah kita memelihara dosa dalam kehidupan kita yang seakan-akan kita menganggapnya bukan dosa? Pernahkah kita menyakiti hati Tuhan yang kemudian dalam waktu tiba-tiba Tuhan kemudian membuat kita berhenti sejenak, dan ia menyapa kita sama ketika ia menyapa orang Israel ribuan tahun yang silam, carilah Tuhan selama berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia masih dekat. Yuk saudara-saudara, kita tanyakan kehendak Tuhan di tengah perenungan kita masing-masing di rumah. Entah melalui ibadah malam kita, melalui ibadah pagi, melalui diskusi-diskusi dalam keluarga kita, sehingga kita semakin menemukan ternyata mungkin Tuhan mengizinkan peristiwa ini sebagai sebuah kesempatan untuk menanyakan kehendaknya. Marilah kita berdoa. Syukur kepadamu Bapa di sorga. Firman-Mu datang menguatkan dan meneguhkan jiwa kami, bahwa sesungguhnya Engkau selalu hadir,
mengingatkan kami bahwa kami harus mencari Engkau selama masih ada kesempatan. Karena akan ada waktunya tidak ada lagi kesempatan bagi kami untuk berjumpa dengan Engkau melalui pemberitaan firman-Mu, melalui kehidupan persekutuan sebagai umat Allah, melalui kehadiran kami belajar berbagi cinta kasih dan menyatakan kepedulian dengan sesama. Sehingga ajar kami mengerti bahwa pergumulan yang terjadi sampai pada hari ini adalah sebuah cara Tuhan untuk mengingatkan kami semakin menemukan kuasa dan kehendak-Mu, dan semakin mengerti bahwa rancangan Tuhan tidak persis sama dengan rancangan kami, tetapi rancangan-Mu itu Tuhan adalah rancangan indah dan damai sejahtera. Kuatkan iman kami senantiasa Tuhan untuk mengerti rancangan indah-Mu di balik pergumulan ini, karena kami tetap percaya Tuhan akan sanggup mengubah pergumulan ini menjadi sebuah sukacita pada waktu yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Tuntun kami semua untuk berdiri kuat dan teguh menghadapi pergumulan virus ini, juga menjalani semua aktivitas yang masih mampu kami lakoni di rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.